Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam sunnati ila yaumil din. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan belajar kaitannya dengan syurutut da'i atau syarat yang berkaitan dengan seorang dai. Tetapi teman-teman harus pahami sendiri bahwa kemarin sudah saya jelaskan bahwa dakwah itu bukan hanya kaitannya dengan ceramah saja, tapi dakwah itu jenisnya banyak, kemudian tata caranya juga banyak, intinya ada rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Islam, berhikmah, hasanah dan seterusnya. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita awali perkuliahan ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, kita masuk langsung saja ke to the point kaitannya dengan syarat dai atau syarat pendakwah. Yang pertama, teman-teman harus pahami sendiri, pahami terlebih dahulu bahwa orang akan ajak-ajak ya ta'awuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, itu harus, yang pertama adalah harus basically satu, memiliki ilmu agama yang mumpuni. Kenapa harus memiliki ilmu agama yang mumpuni? Karena takutnya ketika seseorang berdakwah tanpa didasari atau mengajak tanpa didasari pada nilai-nilai keilmuan yang matang, nilai-nilai keilmuan yang komprehensif dan seterusnya, maka akan memiliki potensi dolalan faedah atau dolu fa'adullu, alias bisa menyesatkan diri sendiri dan menyesatkan orang dan menyesatkan orang lain. Ini yang perlu teman-teman, yang perlu menjadi catatan bagi kita bahwa ya seorang dai, orang yang akan ajak-ajak itu harus ada ilmunya. Karena seandainya tidak ada ilmunya, itu akan bisa menyesatkan, memiliki potensi menyesatkan orang lain dan menyesatkan diri sendiri. Termasuk juga kaitannya keilmuan itu harus komprehensif. Bapak bagaimana tanggapannya ketika ada pertanyaan? Nah, itu kan ada hadis balighani walau ayah. Sampaikanlah dari Nabi, sampaikanlah dari Rasul walaupun satu ayat. Nah, itu menjadi pemahaman, menjadi paham bahwa menjadi mungkin menjadi motivasi bagi kita bahwa ya dakwah itu ya sesuai kemampuan kita, tetapi tidak statis alias harus dinamis. Manusia harus senantiasa belajar, manusia harus senantiasa berkembang dinamis. Untuk apa? Untuk ketika kita berdakwah supaya ada senjatanya, ada ibaratnya ya keilmuan yang harus kita miliki. Kemudian yang kedua, seorang dai atau seorang pendakwah itu harus memahami objek dakwah. Siapa yang akan kita ajak, siapa yang akan kita ajak bicara, siapa yang akan kita ajak untuk memahami, mengerti, bahkan memeluk Islam. Baik itu dalam perspektifnya ideologinya, ya dalam perspektifnya ideologi dia, kemudian keilmuannya, tingkat keilmuannya, apakah dia bagian dari orang-orang yang lulusan sarjana atau orang yang memang mumpuni dalam bidang keilmuan dan seterusnya. Termasuk juga kita harus melihat dari perspektif profesi. Orang akan berbeda antara ketika kita berbicara dengan teman-teman yang profesinya dosen, teman-teman yang profesinya guru, bahkan ada teman-teman yang profesinya ada yang tani, ada yang pedagang, ada pengusaha, artis, dan seterusnya. Termasuk juga kita harus mempertimbangkan aspek watak dan adat di suatu daerah tertentu. Karena ada istilah dalam usul itu kan, dalam kaidah usul itu ada istilahnya al-adatu muhakkamah, alias kebiasaan itu juga bisa seandainya sejalan atau kita analisis tidak bertolak belakang atau kontradiksi dengan hukum Islam, tidak berkontradiksi dengan akhlak-akhlak yang dibangun oleh Islam sendiri, maka itu bisa menjadi wadah, bisa menjadi metode seseorang untuk sebagai media dakwah. Itu yang harus teman-teman paham. Bapak kemarin itu heboh kaitannya dengan wayang, kemarin itu heboh kaitannya dengan kesenian dan seterusnya. Kita harus pahami, kita harus sadar juga bahwa ya kesenian itu selagi sesuai dengan rambu-rambu Islam, seandainya hukum alatnya memang jenisnya dia bebas nilai, maka harus kita masukkan kaitannya dengan nilai Islam. Seandainya wayang itu memiliki kecenderungan pada nilai-nilai magis, memiliki kecenderungan pada hal-hal yang sifatnya berbau syirik dan lain sebagainya, maka syiriknya, kemudian magisnya, mistisnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam harus kita hilangkan. Kemudian dimasukkan keilmuan, dimasukkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam, yang itu nanti muaranya akan menjadi
media dakwah yang sangat bagus sekali bagi kalangan umat. Terus kemudian yang ketiga, seorang dai harus memiliki kebijaksanaan, hikmah, atau dia harus bisa memilih, memilah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan seseorang itu sesuai dengan kapasitas keilmuan, menempatkan seseorang sesuai dengan kadar akalnya dan seterusnya, menempatkan seseorang sesuai dengan kadar keilmuannya dan seterusnya. Itu yang harus dipahami oleh seorang dai. Karena antara satu dengan orang yang lain atau satu daerah dengan daerah yang lain akan beda adat istiadatnya, akan beda bahasanya, akan beda pemahaman tingkat pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama. Terus kemudian seorang dai itu harus menjadi al-uswah hasanah, ya, menjadi suri teladan yang baik. Supaya apa? Dalam ayat Al-Qur'an itu an la takuru ma la tafalun. Supaya apa? Kita memiliki akhlak yang baik, perangai yang baik, menjadi contoh di dalam masyarakat. Karena banyak sekali kita temukan ini kasuistik ya. Nanti biar tidak ada di masalah. Ada juga yang konon katanya ustadz tapi ternyata nggak pernah sholat, konon katanya ustadz tapi masih berbuat maksiat dan seterusnya. Itu yang harus teman-teman analisis, karena basically manusia itu kan ada makhluk khotok anisiannya. Maka untuk itu seorang dai harus merefresh dirinya, harus menguatkan iman, harus ziyadatu ta'ah kepada Allah, taat, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus kemudian saya izin yang kedua, kita masuk etika dakwah. Teman-teman harus pahami bahwa dakwah itu sifatnya bukan memukul, sifatnya bukan membenci, sikapnya bukan permusuhan. Bapak dalam hadis kan ada deh bunyinya umir tu anuqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia yang sampai sehingga mereka bersyahadat pada Allah. Sebenarnya bukan itu secara substansi. Karena dalam ayat Al-Qur'an itu kan lakum dinukum waliyatin. Maksud dari itu adalah seorang sudah berdakwah. Kemudian dalam konteks perang itu bukan melakukan ekspansi, melakukan eksploitasi terhadap suatu daerah tertentu, tapi orang berdakwah datang, bahkan di Indonesia secara faktual itu kan orang Islam datang bukan menggunakan pedang. Bapak kalau dulu kenapa harus ada perang dan seterusnya? Kita lihat dalam konteks sejarah bahwa pada masa itu nggak hanya Romawi, nggak cuma Persia dan Islam, tapi mereka harus mempertahankan diri baik itu fisik maupun marwah suatu daerah atau negara tertentu. Maka yang pertama dakwah itu satu nir kekerasan, tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan, tidak boleh menggunakan cara-cara kebencian dengan menghujat, menghina, memaki dan seterusnya, dan tidak boleh mengandungkan bil adawah wal baghdha, alias tidak boleh mendatangkan potensi permusuhan antara satu dengan yang lain. Itulah Islam yang ibaratnya merupakan agama yang damai. Terus kemudian yang kedua adalah akhlaki, mendahulukan adab dan akhlak daripada aspek yang lain. Karena belum tentu ketika kita dakwah itu bisa diterima 100% oleh seseorang berkaitan dengan syariat Islam. Maka perlu ada proses yang secara bertahap untuk menguatkan hati orang-orang yang belajar Islam, orang-orang yang baru memeluk Islam. Maka yang didahulukan adalah adab dan akhlaknya terlebih dahulu. Terus yang ketiga adalah menghindari perilaku takfiri, serta membuka aib, serta memaksa orang lain untuk masuk Islam dan lain sebagainya. Ada dalam Al-Quran itu lakum dinukum waliyatin fa in hajuka faqul aslamtu wajhillahi wa man ittaba'an fa in aslam faqad ihtada wa tawallu fa inna ma 'alaikal balag. Kalau orang nggak mau diajak nggak boleh. Orang nggak mau diajak nggak boleh kemudian kita menggunakan cara kekerasan, memaksakan kehendak, bahkan melakukan intimidasi dan seterusnya nggak boleh. Adapun bagi orang yang sudah Islam tetapi kecenderungannya tidak melaksanakan syariat Islam, tidak menjalankan ibadah yang sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah SAW, maka tidak boleh mengkafirkan, modelnya takfir. Kamu kafir dan seterusnya. Karena ada hadisnya yang menjelaskan kaitan. Terus kemudian yang keempat adalah melu hantar baik, alias memiliki tanggung jawab, memiliki hubungan baik dengan objek dakwah. Nah, kalau lebih bagus lagi pemberdayaan, alias masyarakat yang tanda kutip cara ekonominya kurang baik, tanda kutip
mungkin merupakan masyarakat yang terimajinalkan atau masyarakat yang terpinggirkan, maka ada upaya pemberdayaan di situ. Supaya apa? Supaya masyarakat merasa bahwa ya dakwah itu memiliki apa ya? Memiliki tanggung jawab, baik itu tanggung jawab moral, tanggung jawab spiritual maupun sosial, supaya apa, liharojim minad dzulumati ilan nur itu bukan bukan hanya kaitannya bersih hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kuat ekonominya, kuat akidahnya, kuat akhlaknya, dan seterusnya. Oke, kemudian selanjutnya objek dakwah, teman-teman sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin, fardiyah yang artinya dakwah kepada diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, individu dan masyarakat muslim. Ini menjadi objek dakwah bagi kita. Dan lagi-lagi saya terangkan bahwa dakwah itu bukan spesifik hanya ceramah saja. Terus kemudian ghayatud dakwah atau urgensi dari dakwah itu sendiri, meskipun juga kemarin saya jelaskan dari perspektif yang lain, dalam perspektif ini berarti kita pahami bahwa dakwah itu adalah memfungsikan manusia sesuai dengan fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Yang pertama fungsinya adalah memposisikan manusia sebagai abid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kewajiban dia dan fungsi dia adalah seorang hamba yang memiliki kewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang harus teman-teman pahami. Termasuk juga harus mengoptimalkan fungsi manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Kenapa menjadi fungsi khalifatullah fil ardh? Karena masa depan bumi ini, dhaharal fasadu fil barri wal bahri, maka sahabat Aitinas, jadi rusak hendaknya bumi ini, salah satu penyebabnya adalah dominannya adalah disebabkan oleh manusia itu sendiri. Maka optimalisasi fungsi khalifah dalam konteks ini supaya manusia mengelola bumi ini sesuai dengan amanat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mengoptimalisasikan fungsi basar sebagai makhluk biologis, bagaimana makhluk biologis itu memfungsikan biologinya, mungkin makan, minum sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh syariat, termasuk memiliki istri atau suami, termasuk bagaimana bergaul kepada manusia yang lain dan seterusnya, termasuk juga optimalisasi fungsi anas sebagai makhluk sosial. Nah, adapun yang kedua adalah ikhrajun nas minadh dhulumati ilan nur. Bagaimana pemberdayaannya itu berusaha untuk membersihkan di tazkiyatun nufus untuk supaya umat Islam itu memiliki kekuatan, baik itu kekuatan akhlak yang baik, kemudian akidah yang baik, dan bisa memberdayakan manusia sesuai dengan fungsi. Terus kemudian tujuan dakwah juga mengatasi persoalan hidup individu maupun masyarakat. Jadi kalau orang berdakwah itu bukan hanya kaitannya dengan orang pergi ke masjid, tapi bagaimana orang yang mustahik itu mendapatkan bantuan dari mustahik. Orang yang kaya tidak kemudian serta-merta mendolimi orang-orang miskin, kan tidak serta pamer dan seterusnya. Karena dalam ayat dijelaskan, "Mangkana ghaniyan falyasta'fif." Orang kaya harusnya menahan diri. Mangkana fakiran falyakul bil. Jadi ada usaha saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan atau wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah dan seterusnya. Oke, kemudian jenis dakwah kita kenal beberapa jenis. Yang pertama dari perspektif kuantitatif. Nah, kalau dari perspektif kuantitatif maka modelnya adalah dakwah fardiyah alias individu maupun ammah secara umum. Kalau dalam perspektif penyampaiannya, maka dakwah bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah dakwah bilisan, dengan lisan. Bisa ceramah, bisa pidato, bisa YouTube dan seterusnya. Atau dakwah bilhal dengan perbuatan nyata, bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun rumah yatim dan seterusnya. Atau modelnya dengan dakwah bitadwin, alias seseorang meng-create suatu produk tertentu, baik itu menggunakan media, aplikasi, buku dan lain sebagainya untuk mengajak seseorang kepada kebaikan. Adapun karakteristik dakwah sesuai, konkret, layak, luas, bisa dipahami, jelas. Kemudian untuk berdakwah itu perlu juga ada
planning-nya. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan evaluasi. Maka untuk merencanakan harus ada perencanaan terlebih dahulu, kemudian rumusan sasaran tujuan, prioritas, penetapan WDD, penjadwalan waktu, dan penempatan lokasi serta biaya. Oke teman-teman, nanti ada kewajiban bagi teman-teman untuk wajib bertanya di kolom komentar. Jadi absennya melalui kolom komentar, tuliskan kelasnya, terus kemudian namanya, kemudian silahkan untuk bertanya melalui pertanyaan di kolom komentar. Setelah itu nanti akan saya jawab di pertemuan ke-7 maupun di pertemuan yang selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Kita ketemu lagi pada mungkin di Syahri Syawal ya. Ada bulan Syawal. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Kemudian selamat beribadah pada bulan Syawal dan melaksanakan sholat Id. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.